Baik, ini kita sudah bersama dengan Bapak Ferdinando Haganinduto, BBA. Beliau adalah anggota DPR RI terpilih di periode 2024-2029 dan nanti akan menceritakan bagaimana perjalanan politiknya dan karir bisnisnya selama ini sehingga bisa nanti menjadi bahan menjadi jalan untuk memperbaiki ekonomi lokal di Jawa Tengah. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah sehat. Nando, baik. Mas Nando, saya agak tertarik ini dengan profiling Mas Nando karena selama ini terkenal di dunia usaha, di dunia bisnis, tapi kemudian memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Nah, ini kan memang fenomenanya banyak sekarang. Pengusaha-pengusaha kita, profesional kita yang masuk ke dunia politik ini menjadi satu hal yang positif, tapi juga mungkin dunia politik kan terkenal keras gitu ya, terkenal dengan biaya besarnya juga. Nah, apa yang mendorong dan membuat Mas Nando ini memutuskan untuk masuk ke dunia politik dan menjadi calon anggota DPR RI? Baik, jadi gini Mas Nadi, saya mau tarik sedikit cerita mengenai perjalanan hidup saya, karena memang politik ini sesuatu yang ternyata tidak gampang untuk masuk politik. Jadi dulu ceritanya pada saat saya kuliah itu saya memang kuliah SMA sempat di Australia. Tapi pada saat 97, kerusuhan 97 itu saya baru lulus dan saya lagi di Jakarta. Saya lagi di Jakarta. Tuh ya, demo-demo 97. Saya ikut-ikutan itu. Jadi saya pikir, wah ini kayak saya merasa saya mahasiswa juga, ya kan? Saya mahasiswa juga, saya datang ke sana. Oh ternyata seperti ini gitu kan, ternyata seperti ini. Terus saya tahu bahwa pada saat itu 97, kerusuhan 97 itu bahwa mahasiswa bisa menggerakkan politik Indonesia gitu. Wah saya tertarik di situ. Saya pikir, wah ini sesuatu yang menarik untuk saya untuk masuk ke politik. Nah, saya menarik sekali. Tapi pada saat itu saya pikir, wah saya belum kuliah, saya belum lulus. Saya ini saya nggak bisa kayak gitu. Jadi akhirnya saya kuliah dulu. Terus saya melanjutkan kuliah saya di Amerika. Dan kebetulan pada saat saya di Amerika itu saya tertarik karena saya emang suka disiplin, Mas. Saya suka disiplin, saya suka militer. Jadi saya sempat sekolah di militer di Amerika 2 tahun. Nah, saya suka militer. Disitulah saya mendapatkan sebuah kedisiplinan militer yang sangat ketat, sangat disiplin, sangat teratur, yang membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik pada saat itu. Saya 2 tahun sekolah di militer itu. Nah, pada saat sekolah di militer 2 tahun, terus saya melanjutkan S1 saya di New York pada saat itu. Nah, pada saat di New York itu dulu sebelum lulus, Mas, itu ada satu program magang, internship namanya. Jadi sebelum lulus itu, 6 bulan sebelum lulus itu kita diwajibkan untuk magang. Nah, pada saat magang, itu kantornya yang tempat kita magang itu ditunjuk sama sekolah. Jadi sekolah menunjukkan kamu kerja di sini, kamu kerja di sini, kamu kerja di sini. Nanti tempat kerja kamu itu yang akan menilai bahwa kamu kerjanya bagus apa enggak selama 6 bulan. Itu akan menjadi hasil dari nilai sekolah saya. Nah, karena saya pengen nilai bagus, Mas Ardi, otomatis saya kerja banting tulang. Pada saat itu, saya itu di perusahaan apa waktu itu, Mas? Waktu itu namanya Matrix Capital. Matrix Capital. Nah, itu perusahaan hedge fund di New York itu. Karena di New York itu kan, karena saya memang background saya kan keuangan, jadi saya waktu itu kerja di hedge fund di perusahaan. Kalau di sini tuh reksadana lah, hedge fund di sana. Nah, saya kerja di situ magang karena saya tertarik di financial institution, saya kerja di situ. Nah, 6 bulan saya banting tulang kerja karena saya kan ingin mendapatkan nilai bagus pada saat itu. Akhirnya saya banting tulang. Alhamdulillah 6 bulan saya kerja selesai, saya mendapatkan nilai alhamdulillah salah satu yang terbaik. Wow. Dan bukan hanya itu, Mas. Jadi pada saat itu saya mendapatkan, karena saya banting tulang, perusahaan itu yang saya magang itu memberikan saya pekerjaan. Iya, udah Nado, kamu nggak usah pulang ke Indonesia. Kamu kerjanya bagus, kamu kerja aja sama perusahaan saya, nanti visanya kami yang ngurusin, kamu saya gaji. Itu orang Indonesia di tengah-tengah orang Amerika. Betul, perusahaan Amerika. Nah, saya pikir wah ini luar biasa sekali gitu kan. Saya belum lulus, pada saat itu kan masih belum lulus kan. Saya udah dapat kerjaan. Saya waktu itu saya pikir boleh juga nih saya cari uang kan pada saat itu. Saya nanya sama bos saya, "Pak, ini berapa gajinya?" Saya ngomong gitu. Loh, kan kita cari uang toh, kita kan kerja kan cari uang. Ini berapa gajinya? Oh ya, waktu itu Pak, waktu itu tahun 2004 ya.
Itu saya ditawarkan gaji $5.000 per bulan. $5.000 per bulan. Itu kalau dikonversi ke rupiah itu, ya kalau 10.000 aja, itu udah 50 juta per bulan. Iya. Nah, ini yang tertarik. Ini menarik. Pada saat itu, kalau saya ambil gaji 50 juta per bulan ini, dan saya kerja di perusahaan itu, dan saya udah menikmati uang itu, saya bertahun-tahun kerja, mungkin saya dapat istri juga orang Amerika, saya lupa dengan negara saya. Kalau misalnya saya melakukan itu, saya akan lupa itu semua. Saya akan lupa 97 saya ingin masuk politik. Saya akan lupa kalau misalnya saya ingin membangun negara saya. Jadi apa yang saya lakukan pada saat itu, saya tolak 50 juta ribu. Saya tolak. Karena kenapa? Karena kalau saya terima, saya nggak mungkin balik ke Indonesia. Saya mungkin kerja di sana dan seterusnya. Bahkan bisa jadi citizenship di sana. Pasti. Ya, akhirnya saya tolak 50 juta per bulan, gaji 50 juta per bulan itu demi negara saya. Jadi saya bilang sama Pak, mohon maaf, terima kasih atas tawarannya, tapi Pak, saya kesini untuk belajar. Saya di sini untuk menuntut ilmu, karena begitu saya lulus, saya ingin balik ke negara saya ingin bangun negara saya. Itu yang jawaban saya. Sampai Indonesia, saya melamar ke ratusan perusahaan, tidak ada satu perusahaan pun yang menawarkan gaji 50 juta per bulan. Otomatis, karena saya baru lulus kuliah, nggak ada. Tapi nggak apa-apa, itu risiko saya. Saya dapatkan gaji yang sangat minim, saya kerja di bank, dan seterusnya. Nah, itu pada saat itu saya memang udah tertarik ke politik. Saya bilang, saya udah lulus nih. Saya pengen masuk politik. Tapi ternyata politik itu nggak murah. Ternyata politik itu dituntut kemapanan. Suatu pribadi yang harus mapan, dan harus punya, udah beres dengan, harus selesai dengan dirinya sendiri. Pada saat itu saya belum selesai, Mas. Saya waktu itu keluarga saya belum ada, saya belum nikah, saya belum punya anak, gaji belum ada, belum kerja. Saya pikir, wah ini sih nggak mungkin masuk politik sekarang. Jadi akhirnya saya berusaha membina satu keluarga, terus akhirnya saya hampir 25 tahun saya bekerja, menabung dan seterusnya. Nah, inilah saatnya. Saya ingat tahun 97, pada saat itu saya ingin masuk politik. Dengan kemapanan saya sekarang, saya alhamdulillah umur udah 44, udah setengah jalan ini. Masih muda kan? Memang jiwanya saya masih muda. Tapi umur saya udah 44, saya udah siap untuk terjun. Saya udah selesai dengan saya dan keluarga saya. Anak saya 3, alhamdulillah udah perempuan, udah besar-besar. Luar biasa. Istri saya juga udah punya usaha juga. Jadi inilah saatnya saya ingin mengabdi, Mas. Inilah saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat untuk negara saya sendiri. Itu ceritanya. Luar biasa. Jadi nggak banyak orang Indonesia nolak pekerjaan di Amerika gajinya 50 juta. Ini langka ini, Mas Nando ini. Tapi Mas Nando, kalau ini ada orang banyak bertanya gitu ya, Mas Nando ini masih apakah betul anaknya Pak Dito, yang juga politisi senior di Golkar gitu ya, abangnya Mas Diko, Bupati Kendal. Nah, dan ada nggak pengaruh dari ayah gitu ketika memutuskan untuk masuk ke politik? Baik. Jadi di keluarga kami, Mas Ardi, jadi ayah saya terutama itu tidak pernah, karena kami kan ada 4 anak laki dan 1 anak perempuan. Jadi banyak lakinya, ada 4. Kami dari kecil itu tidak pernah didorong-dorong harus begini, mau kesini, nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Jadi ayah saya tuh benar-benar membebaskan kami untuk berpolitik, berkarir, memilih jodoh dan seterusnya, itu nggak pernah ada jalannya masing-masing ya? Nggak pernah. Jadi tapi otomatis beliau udah berpolitik dari 2004. Bapak saya udah menjadi anggota DPR RI 4 periode berturut-turut. Otomatis ilmu politik itu saya sudah dapatkan di rumah, Mas. Jadi saya sudah belajar sendiri dari ayah saya sendiri. Setiap kampanye saya ikut. Saya pengen tahu, saya ikut kampanye beliau, saya terjun ke bawah sama bapak saya, walaupun saya waktu itu belum masuk politik. Saya pengen tahu aja, saya pengen belajar, karena saya sudah belajar orangnya. Saya pengen terjun, apa sih politik, ke DPR saya ikut, sidang paripurna tuh saya duduk di atas. Di balkon itu ya? Itu saya pengen tahu apa gitu DPR, karena saya tahu, saya targetnya akan ke sana. Tapi sebelum saya ke sana, saya harus menguasai dulu nih apa sebenarnya DPR, ini apa itu sebenarnya. Itulah akhirnya saya belajar. Dan akhirnya saya memberanikan diri tanpa ajakan bahkan suruhan dari ayah saya untuk saya terjun ke DPR RI. Jadi ayah saya itu hanya seorang idola saya yang benar-benar mengayomi kami anak-anaknya. Tapi dia juga nyuruh kamu harus begini, kalau enggak. Jadi benar-benar niat dari saya sendiri. Juga misalnya ajakan Nando masuk politik gitu, nggak ada ya Mas? Nggak ada. Tapi guru politiknya Mas Nando langsung ke pasti ayah saya. Iya.
Karena beliau di rumah juga ngomong politik, saya nanya juga langsung dijawab, telepon juga langsung diangkat, ya kan? Jadi saya lagi nonton TV ini ada apa nih ayah, langsung saya telepon, oh ternyata gini ya, itu saya belajar banyak. Jadi diskusinya langsung dengan politisi. Langsung politisi. Itu salah satu modal saya Mas, kenapa saya bisa alhamdulillah sekali maju langsung menang. Itu salah satu modal saya. Jadi ini perdana Mas ya? Perdana jadi caleg langsung terpilih? Langsung alhamdulillah terpilih. Luar biasa, ini juga barang langka ini. Ini jadi barang langkanya ada 2 nih sekarang. Nah, Mas Nando, jadi kita ini kan, Mas Nando kan dari Dapil Jateng 1 ya, Semarang, Kendal, Kabupaten Semarang ya, jadi Salatiga. Di daerah itu kan sebenarnya tentu ada banyak tantangan-tantangan ekonomi yang mungkin sudah Mas Nando pelajari sejak memutuskan maju di Dapil Jawa Tengah 1 itu. Nah, kira-kira dalam riset yang sudah Mas Nando lakukan, gimana strategi untuk kemudian bisa membangkitkan ekonomi lokal, terutama di dapilnya Mas Nando itu, dengan tadi pengalaman panjang di dunia profesional itu Mas Nando? Jadi memang sebelum saya memberikan efek ekonomi pada saat saya terpilih sebagai anggota DPR RI, itu saya udah 4 tahun saya bangun bisnis di sana sebenarnya. Jadi saya udah punya bisnis di sana. Sudah punya bisnis. Itulah yang membuat akhirnya kenapa saya majunya ke dapil situ. Karena saya berawal dari saya membuat bisnis dulu di sana. Berarti sudah ada basis sebelumnya. Udah, saya punya perkebunan, saya menanam melon, saya di situ ada saya punya greenhouse di situ, saya bisnis di situ karena di situ permintaan melon sangat tinggi sekali, di sana bagus, ketinggian ininya juga bagus, airnya juga bagus, listrik juga ada, jadi saya bikin melon. Nah, disitulah saya mulai berkomunikasi dengan warga Kendal, saya punya rumah di situ, saya tinggal di situ. Jadi ini bukan pertama kali saya dalam kampanye itu datang ke Kendal, itu bukan pertama kali. Memang udah 4 tahun saya di sana, saya udah bangun itu. Jadi itulah saya udah sering komunikasi sama orang-orang di Kendal, saya udah tahu masalahnya apa, dan saya udah bangun bisnis bahkan di sana. Gitu. Jadi itulah yang membuat saya akhirnya, yaudah dapil sinilah yang saya ingin bantu. Gitu. Oke, tahan dulu ceritanya Mas Nando, nanti kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Teman-teman tetap stay, kita mau mendengarkan juga bagaimana perjalanan politik dan kampanyenya Mas Nando nanti di segmen berikutnya.